Eh, oke. Jadi, kenapa kok kita belajar market research gitu ya? Terus, apa sih sebenarnya market research itu gitu? Di sini mungkin ada yang mau mengemukakan pendapatnya, kenapa kok kita mempelajari market research? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Langsung ini aja ya. Langsung open mic. Silakan ada yang mau kenapa kok kita harus mempelajari riset pasar? Gitu. Kenapa? Belum? Oke. Nah, jadi eh sebenarnya market research itu nggak baru-baru ini atau sekitar tahun 1900-an enggak gitu. Jauh sebelum 1900-an yang namanya market research itu sudah dilakukan sama orang-orang gitu ya. Nah, tapi tidak langsung tiba-tiba seperti sekarang modelnya gitu, tapi bertahap. Jadi pada tahun 1820-an itu namanya straw poll gitu ya. Atau nah, jadi kenapa dikatakan straw polls atau penyebaran apa tuh namanya jerami ya. Nah, jadi pada tahun 1820-an itu kan dulu tuh nggak ada suatu alat yang dapat digunakan untuk perkiraan gitu ya. Nah, jadi mereka itu menggunakan orang Amerika Serikat pada saat itu menggunakan jerami ditebar ke udara, kemudian eh, udah apa jerami tersebut akan mengikuti arah angin kemana ke timur kah atau ke barat angin ini berhembus gitu. Nah, jadi hal itu pun mereka gunakan untuk melihat kemana sih arah angin politik ini bertiup gitu. Jadi sebatas itu sebenarnya tujuannya pada saat itu gitu ya. Pada tahun 1820-an karena nggak ada alat yang memadai, mereka menggunakan jerami untuk mengukur kemana sih arah pergerakan politik maupun angin bertiup gitu. Sehingga seiring perjalannya waktu, pada tahun 1900-an orang ini itu udah mulai mengenal alat-alat gitu ya. Mereka sudah menggunakan yang namanya kuesioner gitu. Nah, sebelum mereka menggunakan kuesioner, kenapa mereka itu ada ketidakpercayaan terhadap seseorang yang menjawab ketika ditanyakan gitu karena menurut mereka itu bias. Soalnya ketika kita memberikan pertanyaan, mereka tidak akan memberikan jawaban yang sesuai, cenderung untuk menghindari jawaban yang sesungguhnya seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, pengetahuan mereka sudah semakin berkembang bahwa tidak semua yang kita kita berikan jawabannya tersebut itu akan disalahgunakan. Ternyata orang-orang yang menanya atau memberikan pertanyaan kepada kita tuh memiliki tujuan tertentu, yakni pada saat itu bisnis seperti itu, sehingga muncullah yang namanya direct questioning atau penyebaran kuesioner. Nah, secara langsung kepada orang-orang gitu ya. Dan tujuannya tuh apa? Ya, tentu untuk yang namanya mencari atau mengumpulkan data-data yang digunakan untuk pengambilan keputusan pemasaran seperti itu. Nah, setelah melakukan direct questioning pada tahun 1900-an akhir, itu sudah mereka mengenal yang namanya observasi gitu. Mereka memberikan pertanyaan ke beberapa orang, mengamati, contohnya mengamati itu misalkan di suatu supermarket mereka melihat ada 50 misalkan bungkus minuman X gitu. Nah, ternyata bisa dikatakan bahwa
50 ini sudah termasuk banyak pada saat itu untuk orang-orang melakukan pembelian si minuman X ini dibandingkan dengan minuman B yang pada saat itu pada hari itu cuma 10 item gitu. Nah, mereka melakukan hal seperti itu secara apa ya, sederhana. Nah, kemudian berkembang lagi eh, pada akhir 1950-an sampai 1960-an itu sudah muncul yang namanya dulu kakak kelas kalian praktisinya itu dari Nielsen. Nah, Nielsen itu adalah ini ya, apa tuh namanya? Nah, Nielsen itu adalah perusahaan riset pasar yang terkenal. Nah, dulu kakak kelas kalian saya dapatnya dari orang yang bekerja di Nielsen itu, tapi sekarang dia udah nggak daftar praktisi kayaknya ya. Nah, jadi si Nielsen ini itu sudah muncul pada akhir 1950-an sampai 1960-an gitu. Jadi perusahaan riset pasar yang membantu perusahaan-perusahaan untuk mengumpulkan data. Nah, si Nielsen maupun Atwood ya, itu mereka sudah apa ya kayak ibarat kata udah seperti agensi seperti itu. Nah, mereka akhirnya melakukan observasi, menyebarkan kuesioner, lalu mengumpulkan data yang ditujukan untuk pengambilan keputusan seperti mengukur bagaimana ukuran pasar saat ini, trennya bagaimana, kemudian pangsa pasar atau persaingan mereka bagaimana gitu. Kemudian pada tahun 1970-an itu sudah semakin berkembang. Nah, mereka eh, mengembangkan jadi yang diukur tuh nggak cuman tren, terus ukuran pasar dan lain sebagainya, tapi semakin banyak yang dapat mereka kumpulkan dengan melakukan riset pasar ini. Contohnya seperti bagaimana sih kepuasan pelanggan, gimana sih apa tuh namanya frekuensi pembeliannya. Nah, apa yang bisa ditingkatkan supaya kepuasan pelanggannya meningkat. Nah, dan mereka menggunakan data-data tersebut sudah nggak berbentuk apa ya paragraf lagi gitu, tapi mereka menggunakan computing data gitu berbentuk diagram. Nah, jadi sudah nggak melalui kata-kata yang panjang, tapi sudah tersedia melalui diagram-diagram. Nah, itu untuk memudahkan membaca data tersebut. Nah, akhirnya hal-hal yang seperti ini itu sudah mulai digemari. Kenapa? Alasannya juga kita itu suka melihat atau ditampilkan data atau diagram secara faktual dibandingkan dengan tulisan-tulisannya. Karena itu adalah perkembangannya gitu ya, dan akhirnya terpakai sampai saat ini juga gitu. Kemudian balik lagi, sebenarnya apa sih market research itu gitu ya? Nah, jadi market research itu adalah systematic collection, mengoleksi, menganalisis, atau dan juga menginterpretasikan suatu informasi secara relevan untuk kebutuhan marketing seperti itu. Dalam artian sistematik di sini adalah bukan seperti matematika ataupun ilmu fisika, tapi di sini itu adalah penggunaan alat-alat yang didukung misalkan seperti SPSS ya atau PLS. Nah, itu adalah suatu alatnya gitu ya, secara sistematik menggunakan alat tersebut, lalu memanfaatkan informasi dari narasumber untuk dikumpulkan menjadi satu, menjadi suatu sumber informasi. Nah, tapi ketika kita kan melakukan yang namanya market research, nggak tiba-tiba atau nggak ujuk-ujuk gitu ya. Tapi di sini tuh ada kita starting point-nya. Eh, bagaimana sih kita bisa dikatakan Bungkus penting? chat preman dari sekarang ya. Gimana Kak Ana? Kak Ana mau chat lagi nggak Kak Ana? Boleh banget mau chat lagi Kak. Boleh banget kalau mau.
Siapa yang sedang nonton Shopee Live itu? Ya, fokus dulu ya, teman-teman ya. Nah, jadi eh, situasi seperti apa sih gitu ya, yang bisa dikatakan kita perlu untuk melakukan yang namanya market research gitu, atau untuk memulai market research ini gitu. Nah, jadi sebelum itu kita tuh harus memiliki latar belakang pentingnya kenapa kok kita harus melakukan market research gitu. Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa di sini tuh ada apakah ada problem, apakah ada permasalahan atau apakah ada peluang yang akan kita pilih gitu. Makanya kita melakukan market research karena ada problem dan juga opportunity, gitu ya. Nah, apakah kita melakukan market research itu untuk menyelesaikan suatu masalah atau apakah kita melakukan market research itu untuk membuat suatu produk misalkan ya. Nah, membuat produk berarti kan kita sedang melihat ada peluang baru untuk masuk pasar seperti itu. Kemudian kita tuh sudah harus mengetahui juga tentang informasi apa saja yang akan kita kumpulkan gitu. Apakah kita membutuhkan informasi tentang lokasi pasar ataupun kapan waktu peluncuran yang pas misalkan atau ukuran yang bagaimana yang sesuai dengan geografi penduduk di lokasi ini gitu ya. Nah, jadi kita tuh sudah harus tahu informasi apa yang kita butuhkan, yang kita inginkan, yang cocok dengan alasan kita untuk melakukan market research. Seperti itu. Supaya apa? Supaya ketika kita membuat yang namanya keputusan itu sudah lengkap, sudah informasi maupun tujuan itu sesuai atau ibarat kata satu satu tujuan gitu ya. Enggak yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, akhirnya kan nggak kekumpul informasi yang kita butuhkan gitu. Nah, kalau misalkan kita akan melakukan market research, hal apa yang penting untuk diperhatikan? Nah, yang pertama itu adalah kita akan melakukan market research ini menggunakan menggunakan bantuan siapa gitu ya. Apakah kita akan melakukan sendiri atau kita akan mengumpulkan informasi dengan bantuan orang lain? Dalam hal ini perusahaan riset ya. Yang pasti ketika kita contohnya kalau misalkan dua suatu perusahaan itu ada departemen apa Research and Development misalkan. Nah, itu kan baru-baru ini ya. Sebelum itu kan belum ada divisi tersebut gitu. Kalau misalkan kita sudah punya divisi R&D, enak gitu ya. Kita nggak usah menggunakan bantuan riset apa perusahaan riset gitu. Kalau misalkan jenis perusahaan kita masih nasional ya. Tapi kalau misalkan sudah multinasional ya kita perlu menggunakan perusahaan jasa ya untuk membantu kita karena bagaimanapun perusahaan jasa ini pasti sudah lebih mampu lebih mapan untuk mengcollecting data seperti itu. Di samping itu, kita tuh sudah harus mengetahui yang namanya resource atau dalam hal ini eh, dana yang sudah kita siapkan itu mampunya berapa, gitu ya. Otomatis pasti data yang uang yang sudah kita siapkan dalam jumlah besar itu akan menentukan kualitas ataupun cakupan dari informasi yang akan kita dapatkan. Kalau misalkan semakin lama waktunya, dananya semakin besar, itu juga akan menggambarkan informasi yang akan kita dapatkan akan semakin lengkap. Seperti itu. Nah, coba sekarang saya tanya kepada teman-teman, kita flashback dari materi consumer behavior, dari IMC, dari digital marketing, dan lain sebagainya.
Kalian terpikir nggak teori apa yang bisa digunakan ketika kita melakukan market research? Silakan. Siapa? Eh, Kalau STP sama marketing mix masuk gak, Bu? Oke, ya itu masuk. Terima kasih, Fer. Ya, itu masuk. Terus yang lain ada lagi? Kalau survei masuk nggak, Bu? Kenapa survei? Survei sama wawancara. Ya, survei sama wawancara itu adalah metodenya. Nah, yang teori marketing apa? Kayak STP tadi itu kan teori ya. Ibu, Apa nih? kalau misalnya CDM, Customer Decision Making, kira-kira masuk nggak tuh, Bu? Oke. Itu adalah tahapan proses pembelian ya. Nah, jadi kalau teori itu ada sesuatu yang baku gitu, sesuatu yang sampai kapanpun eh, hal itu akan tetap digunakan dan apa ya, tetap gitu ya dari masa ke masa hal itu tetap reliable untuk digunakan. Gitu. Ada yang lain? Kalau yang promotion mix masuk nggak, Bu? Ya, 4P7P ya. Oke. Ada yang lain? Masuk itu masuk. Ada? Kalian keinget sesuatu? Apa? Apa nih? Siapa yang jawab lewat? SWOT analysis, ya. SWOT analysis, Keisha, masuk itu. Thank you, Keisha. Oke. Nah, jadi yang disampaikan oleh kalian tadi itu masuk gitu ya. Sebentar. Nah, eh beberapa te Hah? Beberapa teori yang sudah kalian pelajari dan berarti ketika saya tanyakan kalian mampu menjawab itu teori tersebut adalah teori yang kalian pahami cara penggunaannya dan pasti juga kalian eh, apa ya memperhatikan betul gitu ketika dosen menyampaikan tentang teori itu gitu hingga akhirnya kalian paham betul tentang teori tersebut gitu. Nah, yang pertama itu adalah kerangka konsep atau berpikir tentang overall strategi atau ketika kita memutuskan atau membuat strategi secara keseluruhan, teori yang bisa kita gunakan itu contohnya itu ada SWOT seperti yang disampaikan oleh Vera tadi, ya. Terus Keisha, ya, eh, ya Keisha apa Vera ya, lupa. Terus kemudian ada teori lagi P, political, economical, sosial dan teknologi. Nah, atau disingkatannya PES. Nah, itu suatu kerangka yang bisa digunakan untuk memutuskan strategi secara keseluruhan. Kalian bisa menggunakan dua teori ini, gitu ya. Kemudian, teori berikutnya adalah ketika kita membuat strategi marketing secara spesifik, kita bisa menggunakan 4P atau 7P seperti Badar ya yang diungkapkan tadi, marketing mix ada 4P dan juga atau 7P ya. Terus kemudian ada AIDA. Tahu ya kan AIDA? Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat iklan. AIDA. Ketika kita membuat iklan, kita harus memperhatikan aspek
AIDA ini gitu ya, awareness, interest, desire, dan juga action. Nah, kemudian customer journey mapping. Nah, ini yang pernah entah ya ini kalian buat atau enggak di consumer behavior. Nah, jadi atau eh, itu brand mapping ya. Nah, itu bisa kalian gunakan. Ada di mana sekarang posisi kita gitu ya. Perusahaan kita ada di posisi mana gitu. Itu bisa digunakan untuk membuat strategi marketing secara spesifik. Kemudian Abraham Maslow. Ini kalau nggak salah ada di consumer behavior. Kalian ingat nggak teori Abraham Maslow? Ada yang ingat? Silakan. Itu Siapa? yang tentang Oh. kebutuhan manusia ya, Bu. Kayak kebutuhan Betul. basic, terus kebutuhan psikologi sampai paling atas itu self actualization. Mm-mm, betul, Rahma. Nah, Abraham Maslow itu biasanya ini akan lebih diperdalam itu di SDM dan juga marketing ya. Nah, jadi hierarchy of needs atau teori kebutuhan manusia. Nah, ini sepertinya sih saya sudah nyampaikan ya. Nah, jadi ya saya sudah nyampaikan ini. Teori Abraham Maslow ini biasanya digunakan untuk membuat strategi marketing secara spesifik. Kemudian, teori berikutnya itu untuk mengetahui competitive advantage kita. Kita biasanya menggunakan strategi generic Porter sama USP. Ada yang ingat strategi generic Porter? Ada yang ingat? Ayo, siapa? Nggak ada yang ingat? Strategi generic Porter? Yang ada cost leadership, differentiation, cost focus, sama differentiation focus, bukan, Bu? Ya, pada intinya yang generic Porter itu yang ada 3 itu ya. Differentiation, fokus, sama low cost atau biaya murah ya. Terima kasih Vera. Nah, itu adalah strategi generic Porter. Nah, itu untuk mengetahui strategi competitive advantage kita. Apakah kita berada di strategi berbiaya murah, harganya murah, atau fokus berbeda dari yang lain, gitu ya, atau different, gitu ya. Terus kemudian strategi menggunakan USP atau Unique Selling Proposition, gitu ya. Nah, beberapa teori ini bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhannya, gitu. Nanti kalau misalkan ada PJBL, jadi kalian itu harus jangan secara umum kalian menentukan tujuannya, gitu ya. Kalian menentukan tujuan apakah untuk meningkatkan loyalitas ataukah untuk masuk ke pasar baru. Nah, kalian tentukan dulu tujuannya apa. Kalau misalkan kalian tujuannya, misalkan tujuannya untuk masuk ke pasar baru, gitu ya, ya kalian menggunakan competitive advantage. Kalian harus mengetahui apa keunggulan bersaing saya tuh apa supaya saya menang di pasar ini. Gitu ya, berarti strategi yang kalian gunakan itu adalah Porter ataupun USP. Gitu ya. Nah, jadi tetapkan dulu tujuannya, kalian tujuannya apa, kemudian pilih eh, apa teori yang sesuai dengan tujuan yang kalian tetapkan. Gitu ya.
Dari sini ada yang ingin bertanya? Silakan, saya tunggu. Ada? Saya ingin bertanya, Bu. Silakan Yoga. Eh, jadi kan kalau di dalam kesempatan kita dalam melakukan suatu research ya atau analisis ini kan pasti kan banyak banget frameworknya ya, Bu. Mungkin lebih Mm-mm. dari contoh yang telah Ibu sampaikan. Nah, cara Betul. untuk meminimalisir ke hasil bias yang dihasilkan dari beberapa framework ini, bagaimana Bu cara menyikapinya? Apakah ada ukuran ideal untuk melakukan research itu cukup dengan misalnya dari research internalnya cukup segini aja, terus kalau untuk eksternal segini, untuk kompetitor segini, gitu Bu. Oh Seperti iya. itu Bu. Oke, terima kasih Yoga. Nah, jadi gini, ketika kita apakah akan melakukan riset kualitatif atau kuantitatif gitu ya? Nah, ketika kita menggunakan riset kuantitatif misalkan, berarti minimal pencarian responden itu adalah 200 gitu. Jangan sampai di bawah itu. Kalau misalkan di bawah 200, maka hasil yang kalian dapatkan itu bisa bias ataupun tidak mewakili jawaban dari responden. Gitu ya. Nah, jadi terus di samping itu, ketika kalian melakukan penelitian eh, kualitatif misalkan, siapa responden yang kalian pilih? Gitu. Apakah memiliki latar belakang yang berbeda? Apakah kondisi geografisnya berbeda? Itu ya yang ada di segmen itu. Nah, kemudian tools apa alat media apa yang kalian gunakan? Apakah wawancaranya dilakukan melalui telepon, email kah, atau face to face? Nah, kemudian ketika kalian tidak fokus, ketika kita mengetahui banyak teori, terus kemudian kita akhirnya harusnya menggunakan teori X nih, harusnya menggunakan teori B gitu. Nah, akhirnya kan kalian tidak fokus untuk mencari jawaban dari tujuan utama. Nah, usahakan untuk kalian mencari teori yang sesuai atau yang reliable dengan tujuan kalian melakukan market research. Gitu ya. Nah, ini akan dijelaskan di sini. Nah, apa ini di tabel ini adalah beberapa contoh yang bisa saya tampilkan. Misalkan ketika kalian melakukan segmenting gitu ya. Ketika kalian melakukan segmenting, maka metode apa yang bagus untuk kalian gunakan gitu ya. Misalkan nih segmenting berarti segmenting itu kan peluang untuk mencari berdasarkan demografi, perilaku dan lain sebagainya gitu ya. Maka metode yang bisa kalian gunakan itu adalah dengan metode kuantitatif dengan melakukan analisis cluster. Gitu ya. Dalam artian daerah Bekasi, kemudian daerah Lamongan, kemudian daerah NTT dengan menggunakan riset kuantitatif. Gitu, kalau misalkan segmentasi. Nggak usah kemana-mana. Nggak usah pakai apa, misalkan dana kalian terbatas ya. Tidak usah menggunakan kualitatif, cukup kuantitatif saja. Nah, jadi di dalam tabel ini itu menjelaskan batas bawah gitu ya, atau minimal metode yang bisa kalian gunakan gitu. Kemudian misalkan nih, kalian mau melakukan produk tes ya, atau produk ini udah sesuai atau belum untuk dilempar ke pasar gitu ya. Ya kalian cukup menggunakan fokus group discussion gitu ya. Kemudian kalau FGD
Berarti orang-orang yang akan melakukan wawancara itu adalah orang yang mampu ini ya, menyampaikan bahasa ataupun berkomunikasi dengan baik. Karena kan kadang orang kalau jawab pertanyaan itu hanya cukup gitu ya. Tapi bagaimana keterampilan mengorek informasi ini dilakukan oleh orang-orang tertentu sehingga menghasilkan jawaban yang kita butuhkan. Supaya nggak jawabnya kembali ke situ lagi, kembali ke situ lagi gitu ya. Karena dengan kita melakukan metode penelitian kualitatif itu memang apa narasumbernya itu sedikit, tapi membutuhkan keterampilan tersendiri dibandingkan dengan penelitian kuantitatif yang banyak, tapi tidak membutuhkan keterampilan yang serumit kualitatif seperti itu. Kemudian misalkan kita akan mencari brand impact atau dampak dari brand kita atau dari merek kita. Berarti kan kita harus mencari bagaimana sih kesadaran akan merek tersebut. Kemudian eh, nilai-nilai apa saja yang melekat pada merek yang diketahui oleh konsumen. Kemudian pengaruh merek tersebut terhadap keputusan pembelian. Misalkan itu ya yang kita cari. Nah, maka metode yang bisa kita gunakan adalah FGD. Nih, focus group ya. Kemudian wawancara telepon juga bisa kita gunakan. Kemudian ada survei secara online. Nah, jadi ini bisa kalian gunakan sebagai panduan juga nanti ketika PJBL ya. Apakah kalian akan mencari customer satisfaction, berarti alat yang digunakan ya ini metodenya. Nah, ini untuk meminimalisasi bias itu tadi. Gitu ya. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi harus inline ya. Informasi ini bisa kalian gunakan. Gitu. Oke. Kemudian, sebelum itu, eh, pasti kalian sudah mengetahui sebenarnya perbedaan penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, bisa kali lebih dari ini sebenarnya ya perbedaannya bisa dijelaskan gitu. Cuman beberapa yang bisa saya jelaskan adalah misalkan nih skala dari kebutuhan data mencari atau pengumpulan responden. Nah, kalau kuantitatif itu hmm, datanya lebih besar, lebih banyak. Karena kalau misalkan kita menggunakan kuesioner, itu pasti kuesionernya secara tertutup atau jawabannya yes ataupun no. Itu ya. Kemudian kalau misalkan kualitatif itu datanya bisa misalkan 10 sampai 20. Jadi nggak akan beratus-ratusan gitu ya. Kemudian tools yang bisa digunakan kalau kualitatif itu adalah wawancara, interview ataupun observasi. Nah, kalau misalkan kuantitatif itu bisa menggunakan instrumen atau skala pengukuran 1 sampai 5 misalkan. Ya, apa skala Likert namanya ya. Nah, kemudian di mana kalau misalkan data kuantitatif itu bisa diolah dengan menggunakan SPSS, eh, PLS, AMOS, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kualitatif, itu sampai saat ini, itu juga bisa digunakan dengan pengolahan data, pakai kecanggihan teknologi ya. Ketika dia menjawab ini, berarti apa? Gitu. Itu ada aplikasinya juga, namanya itu, namanya apa dah? Lupa ya saya. Jadi coba kalian cari ketika kalian melakukan wawancara. Jadi jawabannya itu bisa ditranskripkan.
itu menggunakan teknologi ini gitu. Bisa diinstal di laptop. Nah, apa yang perlu kita lakukan atau perhatikan ketika kita itu akan menjadi seorang peneliti gitu ya atau pencari data gitu ya. Yang pertama itu adalah planningnya, perencanaannya itu harus jelas. Kemudian yang kedua adalah memilih research desainnya, bentuk dari penelitiannya. Apakah kualitatif, apakah kuantitatif. Kemudian alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut apa? Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalian akan menganalisis ataupun menginterpretasi. Apakah menggunakan eh, apa tuh namanya suatu aplikasi ataupun kalian melakukan tambahan data dengan melakukan survei. Jadi berarti kalian menggunakan mixed method atau kualitatif dan kuantitatif. Kalian mendapatkan datanya kuantitatif didukung dengan jawaban responden melalui desain kualitatif. Gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kalian mengkomunikasikan hasil tersebut. Gitu ya. Nah, biasanya kan orang-orang itu menyampaikan datanya itu sukar untuk dipahami gitu. Nah, bagaimana supaya data ini mudah dipahami dan kalian mencarinya itu nggak cuma dari satu sumber doang, tapi mengumpulkan dari beberapa sumber supaya hasilnya lebih signifikan. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ini adalah rangkuman dari eh, tips apa yang bisa kalian lakukan ketika melakukan market research gitu ya. Yang pertama adalah carilah model ataupun kerangka bisnis yang dapat menentukan penelitian tersebut. Apakah kalian mencari masalah atau peluang? Seperti yang sudah saya sampaikan di depan, ya. Apakah kalian kok mencari sih? Apakah kalian akan menyelesaikan suatu masalah? Misalkan permasalahan menurunnya pembelian atau misalkan masalah dari tidak meningkatnya pembelian padahal kalian sudah memberikan bentuk-bentuk promosi atau kalian akan masuk ke pasar baru. Nah, itu berarti kan kalian mencari peluang. Kemudian, yang kedua adalah survei itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi, kalian harus memikirkan tipe orang seperti apa yang akan kalian wawancarai. Apakah harus mewakili keterwakilan geografis itu diperlukan? Nah, atau enggak gitu ya. Otomatis kalau misalkan diperlukan kan pasti beda antara orang Jabodetabek dengan orang Jawa Timur. Gitu ya. Nah, misalkan orang Jawa Timur ketika kalian ingin membuat suatu kafe misalkan. Orang Jawa Timur ketika kalian tanyakan apakah Bapak perlu adanya Starling gitu ya atau kopi-kopi yang sekarang yang apa tuh namanya? Yang jualan di depan itu ya, di depan Pemuda ataupun Rawamangun di belakang itu kan udah banyak kopi-kopian ya. Nah, kalau misalkan kalian tanyakan orang-orang Jawa Timuran pasti nggak perlu ataupun nggak penting adanya kayak gitu karena mobilitas mereka itu rendah dibandingkan dengan orang Jabodetabek yang maunya jalan sambil ngopi, terus ngobrol sambil ngopi, yang nggak perlu parkir dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini kan orang Jabodetabek sama orang Jawa Timur otomatis di sini ada apa
demografi yang menjadi masalahnya gitu. Nah, kalian harus jelas ketika kalian mewawancarai orang seperti ini, kok demografi, geografi. Apakah keterwakilan geografi itu diwajibkan? Gitu ya. Terus kemudian putuskan atau informasi yang kalian butuhkan dan juga kalian hindari gitu ya. Jadi karena biasanya ketika kalian kalau di skala besar ya, itu banyak sekali orang-orang yang akan melakukan pembajakan ketika melakukan survei kalian. Gitu ya. Nah, jadi kalau bisa tambahkan lebih banyak pertanyaan kalau kalian melakukan wawancara. Itu ya. Terus kemudian kalau kalian mau sebar kuesioner, pastikan yang mendapatkan jawaban tersebut ya kalian gitu, tidak disebarluaskan gitu ya. Jadi person to person aja langsung. Kemudian tips berikutnya adalah ketika kalian melakukan riset kuantitatif, pastikan keterwakilan dari respondennya harus di atas 200. Itu ya, supaya mewakili jawaban dari sampel. Kemudian gunakan perbandingan 80-20. Misalkan ketika kalian dalam industri atau perusahaan besar, itu jangan semuanya perusahaan besar atau yang setara dengan kalian gitu. Nah, jadi 20% itu gunakan yang jauh lebih besar dari kalian dan 80% itu yang setara. Ataupun sebaliknya. Misalkan kalian adalah perusahaan yang kecil gitu ya. 20% berarti yang di atas kalian, yang 80% itu apa 40%-nya itu yang lebih kecil dari kalian dan sisanya itu yang sama. Kemudian harus dipastikan ketika kalian membuat kuesioner, pertanyaan tersebut ketika diulang itu menghasilkan jawaban yang sama atau dapat diulang gitu ya. Nah, kalau kalian semester akhir, ketika akan melakukan skripsi atau uji data, itu pasti kalian diminta untuk melakukan uji reliabilitas namanya dan validitas. Nah, jadi uji validitas itu adalah untuk menemukan apakah item kuesioner yang kalian sebar ini valid atau enggak pertanyaannya, bias atau enggak. Nah, kemudian kalau reliabilitas itu adalah di atas kan ada batasannya ya, itu di atas 0,7 gitu. Kalau jawaban dari reliabilitas kalian adalah di atas 0,7, berarti kuesioner ini ketika disebar ulang di kondisi yang berbeda, di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda akan menghasilkan hasil yang sama. Gitu ya. Itu artinya kuesioner kalian reliable gitu. Kalau misalkan berbeda, berarti kuesionernya nggak reliable, berarti harus dihapus, harus diganti, gitu ya. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada? Ada yang ingin ditanyakan? Atau didiskusikan? Boleh. Oke, kalau belum, di sini saya mau menampilkan study case. Nah, kalian tahu ini apa? Mungkin ada yang yang pernah melihat ini apa?
Ada yang tahu ini apa? Nggak ada yang tahu? Ya, jadi ini adalah Barbie flagship, gitu ya. Nah, jadi si Barbie flagship ini seperti yang sudah saya kasih contoh Nike flagship store yang ada di Manhattan tuh yang sudah saya kasih contoh. Nah, ternyata Barbie ini juga punya, gitu ya. Nah, Barbie kan sudah ada dari zaman lama ya. Nah, jadi Barbie ini sudah mungkin kalau kita orang Asia gitu memahami Barbie ini adalah suatu boneka biasa gitu ya. Nah, tapi kalau orang US gitu memahami Barbie ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup anak-anak remaja. Nah, akhirnya si Barbie ini pengen melebarkan sayapnya dengan membuat flagship di China, gitu ya. Nah, di mana China kan orang-orang Asia ya. Terus kemudian sebelumnya apa Barbie ini berdiri di US gitu, orang berbeda dengan orang-orang Asia dan ingin membuka flagshipnya yang pertama kali. Bukalah dia di tahun 2009 di China. Tapi ternyata cuman cukup bertahan 2 tahun aja. Gagal si Barbie ini di China. Kenapa gitu ya? Nah, padahal di flagship store ini nih, kalau kalian lihat di foto ke sampingnya ya, di sini tuh dia lengkap menyajikan ada kafenya, ada spa-nya, kemudian ada desain studio, terus restoran. Nah, jadi lengkap lah di sini di flagship ini ya gitu. Jadi eh, ingin menghadirkan bahwa Barbie itu bukan hanya boneka gitu ya. Jadi Barbie itu yang ingin disampaikan adalah sudah menjadi simbol dari fashion yang menjadi bagian dari gaya hidup remaja gitu. Yang ingin disampaikan oleh Barbie di China itu seperti itu. Eh, nah, ternyata eh, cuman cukup bertahan 2 tahun aja. 2011 Barbie ini tutup gitu ya. Mereka gagal untuk bertahan. Cuman mampu bertahan selama 2 tahun aja. Kenapa? Gitu. Yang pertama adalah kesalahan dari eh, tim risetnya gitu. Mereka tidak apa tuh? Mereka tuh hanya memiliki konsep yang luar biasa tentang si Barbie ini bahwa ini adalah suatu gaya hidup fashion remaja dan sebagainya. Kemudian di China penjualan Barbie cukup tinggi. Hanya berdasarkan itu gitu, tapi tidak berdasarkan tentang geografinya atau pemilihan lokasinya. Tuh. Nah, Barbie memang menjadi apa boneka yang ikonik gitu ya, meskipun di Indonesia sendiri. Nah, simbol di US di tempat asalnya si Barbie ini, Barbie itu digambarkan sebagai sosok yang pintar dan juga mandiri, gitu ya. Tapi di China itu masih digambarkan bahwa Barbie itu eh, feminim ataupun anggun, lemah lembut dan masih dianggap hanya sebagai boneka aja, bukan eh, menjadi bagian dari gaya hidup. Nah, akhirnya meskipun udah didesain sedemikian rupa, si Barbie ini gagal dia menyampaikan value-nya, si value feminim itu tadi gitu ya. Nah, karena tidak sesuai dengan target
market mereka, si Barbie ini, gitu ya. Nggak keterima. Dan juga orang-orang China itu nggak mau beli produk-produk Barbie yang harganya cukup mahal. Bahkan mereka di China sudah terkenal ya kalau mereka mengeluarkan produk-produknya itu banyak yang KW gitu. Orang-orang China itu nggak perlu beli yang original, beli produk Barbie KW pun mau gitu ya. Karena mereka mementingkan harga yang murah. Sedangkan harga yang disampaikan atau ditampilkan di flagship ini cukup mahal gitu ya. Nah, ini kan karena tidak ada pemahaman tentang perilaku target marketnya. Ya, akhirnya boneka Barbie ini meskipun laku di China, tapi nggak dengan flagshipnya, dengan konsepnya. Nah, itu adalah beberapa hal yang dilakukan oleh brand-brand ternama, tapi gagal gitu ya. Jadi, kegagalan itu bukan hanya milik produk-produk yang masih mau muncul, tapi kegagalan juga bisa menghampiri perusahaan apa saja, gitu ya. Dan seberapa besar pun itu bisa mengalami kegagalan kalau mereka tidak memahami target marketnya. Nah, ini PR-nya orang-orang riset gitu ya. Akhirnya apa yang disampaikan oleh pemilik brand si Barbie ini? Mereka beralasan bahwa Barbie Shanghai ditutup itu tujuannya untuk mengganti strategi bisnisnya gitu. Jadi dan berupaya untuk mengembangkan brandnya ini lebih baik lagi. Jadi selain kita menentukan target market secara spesifik, hal yang penting untuk dilakukan juga adalah memahami perilaku target market kita, gitu ya. Dan ketika kita mengalami kegagalan, jangan malu untuk move on, mengakui kegagalan dan belajar dari kesalahan tersebut. Nah, jadi itu adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang market ini, gitu ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau kalian punya contoh produk yang gagal juga, gitu? Silakan. Dari kelas Kinan ada yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah Ibu, tadi saya udah absen semuanya ada kok. Oke. Dari kelas Halim ada? Alhamdulillah sudah lengkap, Bu. Lengkap ya? Oke. Eh, jadi secara garis besar, apakah kalian memahami apa yang akan kalian lakukan nanti di riset market riset ini dan ketika nanti diminta untuk PJBL itu jangan ada yang salah lagi ya. Jadi harus runut tuh. Metodenya apa, tujuannya apa. Jadi jangan global gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, apakah bisa kita akhiri?
Oke. Kalau begitu, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Terus ingetin saya ya untuk share buku dan juga eh, bu, eh buku dan silabusnya. Terima kasih teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih, Bu. Makasih Bu. Saya izin live ya. Bu.